Kamu tahu kan, wajib belajar yang ada dan diberlakukan di negeri ini yaitu 9 tahun atau adalah hingga pendidikan tingkat SMP. Kalau dari kebijakan ini saja, maka harusnya orang Indonesia itu minimal pendidikannya hingga tingkat SMP. Tapi nyatanya lebih rendah dari itu loh. Masih banyak generasi negeri ini yang putus sekolah bahkan sejak SD karena berbagai alasan. Walaupun yang putus sekolah juga bukan berarti tidak terdidik ya. Bisa jadi mereka menjalani pendidikan dengan jenis lain. Lalu buat mereka yang sekolah hingga tingkat SMP atau SMA atau syukur-syukur hingga bangku kuliah, belajar apa selama itu? 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 16 tahun, dan seterusnya. Sudahkah setiap pembelajaran pada tiap jenjangnya dilaksanakan dengan efektif? Lalu, akhirnya pendidikan yang telah dijalani membuka keran manfaat yang besar bagi yang menjalani ataupun orang-orang lain di sekitarnya. Silahkan diamati dan dijawab masing-masing ya. Dan itulah corak pendidikan negeri ini saat ini. Nah, di episode ketiga mini series The Teachers ini, aku akan berbagi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang guru teladan, mewarnai corak pendidikan di kalangan murid-muridnya dan bagaimana kenyataannya. Ikutin sampai selesai ya, biar kamu dapat semua insight-nya. Terlepas dari bagaimana Rasulullah memberikan pengajaran pada murid-muridnya, ada setidaknya 2 haluan yang sangat beliau tekankan pada perjuangan pendidikan yang dijalankan oleh beliau. Yang pertama, sang guru sangat mendorong semua murid-muridnya dan masyarakatnya untuk menghapus kebodohan serta memberi peringatan atas kemalasan dalam belajar dan mengajar. Ada cerita bagus sekali yang menunjukkan bahwa sang guru sangat mendorong umatnya untuk saling belajar atau mengajar. Di dalam Targhib wa Tarhib karya Al-Hafiz Al-Mundhiri, suatu hari Rasulullah berkhutbah. Beliau menyebutkan beberapa kelompok kaum muslimin dan kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian beliau bersabda, bagaimana keadaan suatu kaum yang tidak memahamkan pada tetangga mereka, tidak mengajarkan pada mereka, tidak mengingatkan mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak melarang mereka? Bagaimana juga keadaan beberapa kaum yang lain yang tidak belajar dari tetangga mereka, tidak belajar ilmu, dan tidak pula memahami sedikit demi sedikit? Beliau melanjutkan, hendaknya suatu kaum memahamkan kepada tetangga mereka, mengajarkan kepada mereka, mengingatkan mereka, memerintahkan mereka, dan melarang mereka. Sedang kaum yang lain hendaknya belajar dari tetangga mereka, mempelajari dari mereka, dan memahami dari mereka. Atau aku benar-benar akan bersegera berdoa kepada Allah agar mereka mendapat hukuman di dunia. Dari cerita ini, sebenarnya sang guru dalam hal ini sedang membicarakan kelompok kaum muslimin, yaitu orang-orang Asy'ariyun. Mereka telah memahami ilmu, namun memiliki tetangga-tetangga yang kasar tabiatnya dari orang-orang Baduy, dan mereka tidak mengajarkan ilmu itu kepada mereka. Kabar ini pun sampai kepada orang-orang Asy'ariyun, hingga mereka pun menemui sang guru, mempertanyakan keadaan diri mereka sendiri. Lalu Rasulullah hanya mengulang sabdanya agar mereka mengajarkan ilmu pada tetangganya. Lalu Rasulullah membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 78 dan 79. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya
amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Dari cerita ini kita bisa memahami bagaimana penyikapan sang guru yang tegas atas kelalaian dari aktivitas belajar dan mengajarkan ilmu dengan memberikan sanksi sosial bagi pelakunya sebagai pribadi ataupun kelompok. Bahkan hingga mereka yang lalai dianggap pantas mendapatkan hukuman di dunia dengan segera. Sikap tegas beliau yang seperti ini akan sulit kita temui pada yang lain sebelum atau sesudah beliau. Jika ada orang yang berilmu sudah melalaikan kewajiban mengajarkan ilmunya, atau orang-orang bodoh telah lalai dari mempelajari ilmu yang wajib dia pelajari, yang wajib dia ketahui, maka bagi mereka sanksi atau hukuman di dunia. Sebelumnya, sang guru juga telah menegaskan wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim dengan hadis yang sangat terkenal, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sehingga siapapun yang menisbatkan diri pada Islam mengakui dirinya sebagai seorang muslim, maka lahir konsekuensi lanjutan bagi dirinya untuk mempelajari ilmu syar'i khususnya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi juga menegaskan bahwa hal ini adalah karena tidak boleh ada kebodohan tentang syariat Islam dan bahwa Allah tidak ridho jika diibadahi dengan kebodohan. Belum lagi mengetahui fakta bahwa ayat yang pertama turun kepada Rasulullah adalah perintah untuk membaca dalam surat Al-Alaq ayat 1. Dorongan sang guru kepada umatnya untuk tidak lemah semangat telah dimulai sejak awal dakwahnya. Bagaimana beliau mengajarkan kepada sebagian muridnya di Darul Arqam, lalu mereka yang telah beliau ajarkan menyebar untuk mengajarkannya kepada sebagian yang lain. Proses ini juga berlanjut setelah wafatnya beliau. Bagaimana kita lihat mereka, para sahabat, murid-murid beliau, terus bergerak menyeruak ke berbagai negeri-negeri, terus dengan penuh semangat melanjutkan warisan dakwah beliau, belajar dan mengajarkan ilmu. Dengan sikap dan haluan pendidikan seperti ini, tidak heran memang jika melalui kedua tangan beliau telah lulus jumlah yang sangat besar dari kalangan para sahabat dengan kualitas yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat karena pengajaran kolektif yang masif yang beliau tempuh. Kemudian beliau mendorong, menganjurkan, dan mengajak mereka untuk menghapus kebodohan dan memperingatkan mereka dari lemah semangat di dalamnya dengan peringatan yang tegas. Hingga kebodohan hilang dari tengah-tengah mereka. Haluan yang kedua, yaitu beliau meninggalkan ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Duhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak bisa khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak terkabul. Lalu apakah ilmu yang tidak bermanfaat itu? Yaitu ilmu yang menyebabkan bahaya bagi pemiliknya maupun orang lain. Karena ada prinsip bahwa sarana yang membawa keburukan maka termasuk keburukan. Oleh karena itu, ilmu yang mengandung tipu daya, kerusakan, dan berbagai sarana yang menjadikan pemiliknya berpotensi menghilangkan hak-hak orang lain, maka termasuk ilmu yang tercela atau tidak bermanfaat. Pada ilmu tercela ini memang lebih baik bagi seseorang untuk tidak mempelajarinya dan menguasainya, karena ilmu tersebut memang berbahaya bagi manusia. Seperti beberapa permen bagi bayi yang masih menyusui. Betapa sering ketidaktahuan seseorang terhadap beberapa perkara justru lebih baik baginya.
Dan betapa banyak orang-orang yang memiliki kelebihan ilmu, yang ilmu tersebut sesungguhnya tidak ia butuhkan, justru mendatangkan bahaya baginya, merusak agama dan dunianya. Belum lagi fakta bahwa belajarnya menjadi tidak efektif, waktu dan umurnya menjadi sia-sia karena ilmu yang tercela tadi. Ini merupakan kerugian yang sangat besar. Bukankah setelah kita mati Allah akan bertanya tentang ilmu, tentang waktu, tentang umur, tentang masa muda yang Allah berikan, dengan apa kita habiskan. Seringnya Rasulullah berdoa agar terhindar dari ilmu yang sia-sia, serta peringatan yang beliau berikan akan hal itu pada murid-muridnya, menjadikan setiap sesi belajar dan mengajar yang terjadi selalu efektif pada hal-hal yang perlu mereka pelajari dan ajarkan, yaitu ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. Sehingga tidak lama-lama mereka bersekolah kepada sang guru. Mereka telah seperti terlahir kembali sebagai manusia baru yang tersinari ilmu, hingga terbangun peradaban baru yang menyinari seluruh penjuru bumi dengan kebaikan dan ilmunya. Perhatikanlah bagaimana bangsa Arab itu dahulu dan bagaimana mereka setelah dibimbing oleh sang guru terbaik. Nah, ini dia dua haluan atau corak pendidikan yang sangat ditekankan oleh sang guru terbaik kepada muridnya dan masyarakatnya. Alangkah baiknya jika ini semua pengajaran kolektif yang efektif bisa kita terapkan di pendidikan-pendidikan yang kita jalani. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode yang keempat.